Pemirsa, Komisioner Bawaslu menyebut ada 62 tempat pemungutan suara yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Salah satu di antaranya adalah pemungutan suara ulang yang digelar di Padang, Sumatera Barat hari ini. Informasi ini dan sejumlah informasi pilkada serentak lainnya akan disampaikan oleh rekan saya Andika Perdana. Iya, Andika, silakan dengan berita-berita pilkada serentak. Baik, Carlos dan pemirsa, kita mulai dengan update setelah dilakukan pemungutan suara terkait dengan pilkada serentak. Kita mulai dari Bawaslu, di mana Komisioner Bawaslu Nasrullah menunturkan 62 tempat pemungutan suara di 11 wilayah harus dilakukan pemungutan suara ulang, di mana pemungutan suara ulang paling banyak terjadi di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua. Pemungutan suara ulang terbanyak di Yalimo karena kotak suara 51 TPS dirampas pasangan calon nomor urut 1 saat akan dibawa panitia. Selain di Yalimo, pemungutan suara ulang juga digelar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Ilir, Oku Timur, Denpasar, serta Kabupaten Poso. Alasan pemungutan suara ulang beragam, mulai dari adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali hingga penyalahgunaan formulir C6. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat Arief Budiman menyatakan jika harus dilakukan pemungutan suara ulang, KPU hanya akan menyediakan 2.000 lembar surat suara tiap kabupaten kota, di mana ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2015. Ada satu yang Kita ke Padang, Sumatera Barat, di mana dua tempat pemungutan suara di Padang, Sumatera Barat menggelar pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada hari ini. Pemungutan ulang merupakan hasil rekomendasi Panwaslu yang menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember lalu. Sejak pukul 7 pagi, warga Kampung Alai, Kecamatan Nanggalo mulai berdatangan ke TPS 5. Warga kembali melakukan pemungutan suara usai hasil pemungutan suara 9 Desember lalu dinyatakan tidak sah. Panitia Pengawas Pemilu Kota Padang merekomendasikan pengulangan pencoblosan setelah ditemukan 3 pemilih yang menggunakan formulir C6 dari TPS lain. Selain di TPS 5 Kecamatan Nanggalo, pemungutan suara ulang juga dilakukan di TPS 17 Kecamatan Koto Tengah setelah 9 pemilih menggunakan KTP yang tidak sesuai lokasi. 7 diantaranya bahkan menggunakan KTP luar Kota Padang. Salah mencoblos dari TPS 6 ke TPS 5. Ada 3 pemilih, maka diulang. TPS 05 Kampung Lapa ini, di mana kejadiannya adanya 3 orang pemilih yang membawa C6 dari TPS lain dan mencoblos di TPS 05 Kampung Lapa ini. Nah, kondisi ini sudah memenuhi persyaratan undang-undang untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Selain temuan pelanggaran yang berujung pemungutan suara ulang di 2 TPS, Panwaslu Kota Padang menemukan sedikitnya 11 pelanggaran di TPS lain. Namun pelanggaran tersebut lebih pada pelanggaran administrasi yang tidak berakibat pemungutan suara ulang. Kontributor Berita 1 Padang, Sumatera Barat. Bawaslu menguak adanya praktik politik uang di 29 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak. Pelanggaran tersebut mayoritas sudah diproses oleh panitia pengawas. Komisioner Bawaslu Nasrullah mengungkap ada kemungkinan selain 29 daerah yang dipetakan melakukan praktik politik uang masih ada di daerah lainnya. Bahkan di Kalimantan Selatan, Ketua Bawaslu melakukan tangkap tangan praktik politik uang. Nasrullah menegaskan sesuai dengan imbauan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, praktik politik uang harus diproses secara hukum. Hasil perhitungan dengan metode exit poll terhadap 4.000 koresponden di kota Surabaya memastikan wali kota petahana Tri Risma hari ini menang dalam pilkada kali ini. Risma menang dengan mendapatkan 81% suara. Exit poll yang dilakukan oleh survei internal PDIP Kota Surabaya bekerjasama dengan survei Consulting Group
SGC di 31 kecamatan di Kota Surabaya dengan jumlah responden 4.000 pemilih. Walaupun tidak bisa dijadikan sebagai acuan, Direktur Eksekutif SGC Didik Prasetyono menjamin margin error dari metode ini hanyalah 4%. Dari hasil exit poll ini, pasangan nomor urut 1, Rasio dan Lucy Kurniasari, yang diusung Partai Demokrat dan PAN, hanya mendapatkan 19% suara. Sementara pasangan Tri Risma Harini dan Wisnu Baktibuana yang didukung PDIP meraih 81% suara. Sementara itu, hasil hitung cepat quick count yang digelar lembaga survei Indobarometer juga menyatakan pasangan Tri Risma Harini dan Wisnu Baktibuana menang dengan 85,47% suara. Sementara lawannya hanya mendapat 14,53% suara. Dari hasil exit poll secara meyakinkan kembali lagi, Bu Risma dan Mas Wisnu mengalahkan pasangan Rasio Lucy untuk jarak span yang cukup jauh antara 81% dan 19%. Untuk kekalahan sendiri mana aja? Perolehan tidak ada kecamatan yang Risma Wisnu kalah, itu harus dicatat. Tidak ada kecamatan di mana Risma Wisnu kalah. Seluruh kecamatan, 31 kecamatan kita menang, tetapi ada 2 kecamatan dengan perolehan terendah di bawah 70%, yaitu Kecamatan Bula dan Kecamatan Wonocolo. Informasi soal kepala daerah petahana, di mana di tengah rendahnya partisipasi warga untuk memilih, para petahana justru unggul sementara di sejumlah daerah. Dalam Pilkada serentak 9 Desember lalu, Airin Rahmidiani menang di Tangerang Selatan dan Tri Risma Harini unggul di Kota Surabaya, dan berikut adalah petahana yang unggul hingga kemarin. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak yang digelar 9 Desember lalu dinilai masih minim, dan meski demikian KPU menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember lalu berjalan kondusif dan relatif aman. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan KPU saat ini belum mengetahui faktor pasti penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara dalam Pilkada serentak. Menurut Arief, banyak kemungkinan yang memengaruhi hal ini, seperti kurangnya informasi dan pemahaman figur kandidat hingga keengganan masyarakat dalam memilih. Arief juga mengatakan di beberapa TPS yang ia pantau, partisipasi masyarakat di bawah 50%. Jauh dari target KPU, yaitu sebesar 77,5%. Tapi memang di beberapa tempat yang kami pantau, ada kecenderungan partisipasi masyarakat agak menurun, ya. Di 4 tempat yang kami monitoring, ada yang di bawah 50%, tapi sebagian besar masih di atas 50%. Tapi agak berat karena belum mencapai target yang kita inginkan, 77,5%. Pemilihan kepala daerah berjalan sukses di berbagai daerah, dan dari hasil ini ada beberapa calon yang berasal dari kalangan selebriti mengungguli lawan-lawannya dalam Pilkada serentak 2015. Artis Zumi Zola maju menjadi calon gubernur Jambi setelah mengundurkan diri dari jabatan Bupati Tanjung Jabung Timur. Ia berpasangan dengan Wakil Gubernur Jambi Petahana, Fakhrori Umar. Berdasarkan perhitungan cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) untuk pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi,
Zumi Zola unggul dengan perolehan suara 59,48%. Berada di atas perolehan suara Gubernur Jambi incumbent Hasan Basri Agus. Selanjutnya, Pasha atau yang dikenal dengan vokalis dari grup band Pasha Ungu, artis dengan aslinya bernama Sigit Purnomo Syamsuddin Said, menjadi calon wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Ia mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah Hidayat. Dalam perhitungan cepat LSI, Pasha unggul sementara dengan perolehan suara 37,85%. Ada lagi Emil Elestianto, suami artis sinetron Arumi Bahsin ini bertarung sebagai Bupati Trenggalek, Jawa Timur. Emil berpasangan dengan Muhammad Nur Arifin, putra dari mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Itu menang telak dari hasil hitung cepat dengan meraih 70% suara. Sementara itu, masih ada artis lainnya yang belum beruntung dalam ajang Pilkada serentak pada 9 Desember lalu. Di antaranya, seperti presenter kuis Helmi Yahya yang maju pada Pilkada setelah berpasangan dengan Muhendi Mahzareki dalam Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, di mana dari hasil hitung cepat, Helmi Yahya belum bisa unggul dengan perolehan 43,05% suara. Sedangkan komedian Tubagus, Deddy Suwandi Gumelar alias Miing, mencoba peruntungannya dalam perebutan kursi pimpinan daerah dengan maju sebagai calon wakil Bupati Karawang yang digandengkan dengan Haji Ahmad Marzuki. Namun Miing belum beruntung di Karawang karena hasil hitung cepat hanya mendapat 18,6% suara. Selain itu ada selebriti Maya Rumantir, di mana yang bertarung di Provinsi Sulawesi Utara sebagai calon gubernur dan berpasangan dengan Glenny Kairupan. Dari hasil hitung cepat, Maya Rumantir hanya mendapat 17,25% suara.